Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nur Ramadhani, NPM 1808260140 dari 2018B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dari acne vulgaris. Jadi apa sih itu acne vulgaris? Acne vulgaris merupakan penyakit kulit akibat dari peradangan menahun folikul polisebasea yang ditandai adanya komedo, papul, pustul, nodul, dan kista pada tempat-tempat predileksinya. Nah, itu pengertian dari acne. Nah, untuk acne vulgaris sendiri merupakan penyakit peradangan menahun folikel pilosebasea. Umumnya itu terjadi pada masa remaja dan bisa sembuh sendiri. Nah, etiologinya, apa aja sih etiologinya? Nah, etiologi acne vulgaris itu bisa sebum atau kadar minyak yang berlebih pada muka, terus ada keratinasi folikel, terus free fatty acid, flora folikel, psikis, iklim, familial, usia, ras, makanan, androgen, hospes, seperti itu. Lalu bisa juga karena alergi, misalnya kayak gitu. Terus psikis itu gimana sih? Misalnya stres gitu, begadang gitu bisa menjadi salah satu faktor dari si acne vulgaris ini. Nah, untuk patogenesisnya saya akan menjelaskan singkat. Jadi untuk patogenesisnya, jadi usia, ras, familial, cuaca, hormonal, stres itu akan bersatu, dan di situ selanjutnya perjalanannya akan ke kelenjar palit trigliserida. Di situ akan menjadi FFA atau free fatty acid yang nanti akan mengental dan akan terjadi sumbatan komedo. Setelah itu terjadilah dari papul, pustul, nodul, kista, dan akan terjadi jaringan parut hiperpigmentasi. Sama juga dengan respon hospes itu akan membuat flora meningkat. Setelah flora meningkat, itu akan terjadi kemotaktik meningkat, lalu akan terjadi papul, pustul, nodul, kista, dan setelah itu juga akan terjadi jaringan parut hiperpigmentasi. Ya, kita edukasi pasien untuk menghindari terjadinya jumlah lipid sebum dan perubahan isi sebum. Misalnya, kita minta pasien untuk diet rendah lemak, karbohidrat, dan perawatan kulit. Lalu, menghindari terjadinya faktor pemicu acne, misalnya hidup sehat, hindari stres, menggunakan kosmetik secukupnya, dan menghindari polusi debu, memanipulasi menjauhi terpacunya kelenjar minyak, misalnya rokok, minuman keras, dan makanan pedas. Nah, untuk stres misalnya edukasi kepada pasien itu jangan begadang, seperti itu. Lalu penggunaan kosmetik, jika ada setelah pemicunya itu kosmetik, diberhentikan dulu penggunaan kosmetik itu. Lalu perawatan kulit atau skincare-nya itu apa? Yaitu pertama cuci muka plus sabun, terus menggunakan air hangat secara teratur, terus jangan dipegang bagian mukanya atau jangan dikorek dan jangan dipijat dengan tangan. Cegah kosmetik berminyak dan pelembab. Jadi biarkan dulu mukanya itu kering, jangan biarkan muka itu berminyak dulu. Terus hindari cuci muka dengan sabun keras. Nah, sabun keras ini yang dimaksud apa? Misalnya sabun keras yang seperti sunlight atau hal seperti itu. Jadi penggunaan sabun yang memang itu ditujukan untuk acne. Misalnya yang lebih bagus itu dengan yang tidak berbusa. Nah, lalu edukasi pasien yang lain apa sih? Nah, dari segi makanan, apa aja sih pantangan dari makanan yang harus dihindari oleh pasien? Yaitu keju, kacang mete, kacang tanah, durian, alpukat, coklat, es krim, daging kambing, daging babi, daging ayam. Terus apa juga yang harus dikurangi? Yang dikurangi itu adalah susu, mentega, santan kelapa, pedas, makanan yang banyak mengandung lemak, atau goreng-gorengan yang berminyak, seperti itu. Nah, penata laksanaan medisnya itu gimana? Nah, untuk medisnya itu kita untuk yang, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pandangan Islam mengenai kebersihan dari wajah. Nah, untuk dalam Islam sendiri kita kan sering berwudu. Nah, wudu sendiri terbukti dia itu bisa untuk mencegah dari manfaat wudu itu bisa cegah bakteri hingga mencerahkan wajah. Nah, dalam surat Al-Maidah ayat 6, saya akan menjelaskan edukasi dari COVID-19. Nah, untuk diri sendiri, yaitu jangan lupa kita untuk selalu mencuci tangan dan jangan memegang wajah apabila bepergian, jangan sering memegang wajah. Lalu jaga jarak minimal dengan orang lain 1 meter. Jangan lupa menggunakan masker ketika bepergian.
atau ketika sedang tidak merasa sehat, misalnya sedang merasa batuk atau bersin-bersin gitu. Lalu tetap stay di rumah, jangan pergi kemana-mana.